Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi di Polusi Podcast Kemelus seputar mahasiswa. Oke, pada kali ini kita akan mengadakan sesi podcast bersama Kak Amelia Ivanka Putri yang akan membahas sebuah topik nih yang cukup menarik di kalangan mahasiswa karena hal ini juga akan eh, berpengaruh pada kehidupan mahasiswa ke depannya seperti itu kayak. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Almas Rafif dan mungkin Kak Amelia bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Amelia Ivanka Putri dari Fakultas Peternakan Angkatan 2019. Oke, terima kasih Kak. Kak, kalau boleh tahu kesibukannya Kakak akhir-akhir ini itu apa Kak? Bukannya ya, terutama kuliah ya. Tapi ini udah akhir-akhir awas juga, ya praktikum. Terus sama itu sih, fokus sama bisnis juga. Wah, fokus sama bisnis Kak ya. Hmm, Ya, bisnis seperti apa itu Kak? Yang Kakak sedang berkutat di dalam sebuah bisnis itu? Bisnis seperti apa? eh, kalau ini aku lebih fokus ke skincare sama kecantikan kayak gitu sih. Produk skincare sama kecantikan. Ya, untuk Hmm. wanita sama pria juga bisa. Untuk pria dan wanita bisa, wah, sepertinya aku juga perlu ini, bisa glow up sedikit. Oh, Ya dong. boleh nih ya, Kak ya, kapan-kapan boleh coba nih. Hmm, kenapa sih Kak, Kakak ini kan eh, fokusnya ke produk kecantikan ya, fashion kan ya, hitungannya ya, maksudnya kan ke bidang fashion. Kenapa Ya. Kakak kok lebih tertarik ke dalam masuk ke dunia fashion seperti itu Kak? Kenapa Kak? Karena awalnya sih emang suka ya, suka merawat Hmm. diri. Terus emang dulu tuh wajahnya tuh emang pengen belajar buat merawat diri, terutama lebih ke skincare ya, basic skin barrier kulit kayak gitu sih. Karena itu emang perlu juga, apalagi kita tinggal di Indonesia, Hmm. di iklim tropis juga kita harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari terutama kayak gitu. Emang perlu juga baik cewek maupun cowok kita perlu perlu banget skincare. Cowok cewek pokoknya perlu perlu perawatan kulit Kak ya. Iya harus itu. Harus. Nah. Oh, ini kan kita kan berbicara bisnis Kak ya. Eh, Kakak itu udah tertarik dengan dunia bisnis itu sejak kapan Kak? Bisa mungkin diceritain, mungkin waktu SMA Kakak punya temen terus diajak untuk berbisnis, bisnis bareng skincare atau bagaimana gitu. Mungkin bisa Kakak ceritain dulu bagaimana latar belakangnya Kakak dengan dunia bisnis yang sedang Kakak geluti sekarang. Ya, untuk awal aku tertarik masuk bisnis itu sebenarnya sejak kelas 3 SMA, tapi baru mulai terrealisasi itu waktu ini semester 2 kuliah kan kita udah kena pandemi COVID ya. Karena di rumah kita menjalankan aktivitas secara online, jadi kok rasanya kuliah eh, cuma kuliah terus ngerjain tugas praktikum kok apa banget ya gitu. Jadi aku lebih pengen mencoba ke skincareku. Jadi mungkin kurang lebih berjalan 2 tahun jalan sih ini. Dari situ banyak banget awal-awal merintis, suka dukanya kayak gitu. Oh, berarti Kakak udah sejak SMA tuh ya. Udah pengalaman berarti berapa tahun Kak? Kalau terhitung dari berapa itu? Tahun berapa? Kurang lebih 2019 akhir pokok awal pandemi sih aku mulai Oh, ngejalanin bisnis. eh, udah hampir kurang lebih berarti 2 tahun. Oh, udah mau 3 tahun nih hampir. Ya, Hampir habis ini kan 2022 ya. Wah, udah lama nih ya. Berarti itu selama 2 tahun. Ya 2 tahun ini Kak ya. Itu Kakak menjalankan bisnis secara online gitu ya. Penjualan secara online lewat merchant-merchant yang ya iya. toko hijau, toko oranye mungkin nah gitu Kak ya. Gimana?
Berarti kakak Terus memasarkannya berarti lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat mungkin Lazada mungkin atau ada platform lain yang kakak gunakan untuk memasarkan ya. produknya kakak. Oke, untuk marketplace aku fokus ke Shopee. Untuk media sosialnya aku lebih ke WhatsApp, Facebook sama Instagram. Itu sih. Facebook. Sama itu kita kan baru-baru TikTok Shop. Oh, TikTok Shop. Oh, iya. Ya, Jadi berkutat ke dunia sosial ya, lebih ke pemasarannya ya. Jadi kayak Instagram, Facebook, TikTok ya, juga. Wah, tadi kan kakak juga udah sempat mention tuh ada ya. beberapa halangan yang kakak alami pada saat berjualan produk skincare ini kan ya. Itu halangan seperti apa sih kak? Apakah itu sebuah halangan yang sangat berarti atau mungkin hanya ya mungkin kerikil yang di tengah jalan. Jadi kakak cukup mudah untuk melewatinya. Bagaimana kak? Oke. Untuk awal mula merintis bisnis itu pasti awal-awal tuh berat banget ya. Karena kita ibaratnya kayak istilahnya orang Jawa tuh babat alas. Mm-mm. Cari konsumen dulu, cari pemasarannya dulu. Itu sih awal-awal. Terus banyak banget stok 1 bulan tuh nggak laku sama sekali tuh pernah. Terus habis gitu ada bulan-bulan tertentu penjualan tuh naik. Nah, waktu naik tuh ada rasa-rasa kayak agak tamak gitu, males. Eh, Penjualanku udah ini sih melesat gitu. Manusiawi sih, tapi nggak boleh kayak gitu. Untuk seorang pembisnis, apalagi pemula itu nggak boleh. Yang penting kita harus konsisten menjalani suatu bisnis itu. Berarti itu bukan suatu halangan yang berarti kak ya untuk menjalankan bisnis sampai saat ini gitu ya. Ya, suka Oke. duka harus dilewati untuk Oh, pembisnis itu. pasti dong. Wow. Iya. Loh, berarti untuk saat ini kakak kan tetap kuliah kan ya? Tetap berkuliah, tetap menjalankan bisnis berarti untuk saat ini. Ya, karena online juga, jadi bisa waktu luang kita nyuri-nyuri waktu aja gitu. Nyuri waktu ya. Fleksibel jam kerjanya. Ya, Lebih mudah. Lebih seperti itu ya berarti ya. iya. Jadi kita Hmm. kuliah juga ada pemasukan gitu. Iya sih, passive income-nya tetap masuk. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak, gimana cara membagi waktu Kak antara biar bisa fokus kuliah juga biar tetap all shop-nya tetap terjalin apa ya, ada perawatannya juga kan, ada setidaknya ada perkembangannya untuk kedepannya gitu. Bagaimana Kak cara membagi waktu? Kalau bagi waktu, karena kita online ya, jadi jam kerjanya juga fleksibel. Waktu kelas pun aku nyuri-nyuri waktu juga buat balesin customer biasanya. Terus kalau lagi nggak ada kelas itu biasanya kalau teman-teman aku yang aku jualan offline kan juga aku pemasarannya online, offline juga biasanya nyematin waktu buat COD, tapi sekitar sini aja sih. Kayak gitu. Oh, berarti bisa COD gitu ya? Di area mana Kak Ya, jualannya? kalau aku di Pates, Wates. Kediri, Wates. iya, Oh. Kecamatan Wates. Berarti kalau untuk kelas-kelas online pada saat ini gitu lebih mudah bagi waktu, juga lebih mudah untuk melakukan pemasaran gitu kayak. Hmm. Kayaknya aku Ya, bener banget. kok jadi tertarik ini, pengen pengen jadi resellernya kakak ini. Boleh Ayo, nanti kan boleh. mungkin ya. Enggak, Gak ya ya apa-apa. mungkin kawan-kawan Ah, mungkin bisa diajak. Jawa harus. Oh, coba harus ya. Oh Oke. ya kak, bisa bisa jadi ini tuh apa namanya? Mungkin testimoninya dulu nggak apa kak kirim dulu ke rumahku nanti tak Brand coba dulu tak review. ambassador. Wow, ini produk cantikan dari Kak Amelia. Wow, nanti langsung penjualannya pasif income-nya naik. Amin. Amin nggak ya? Amin. Wah, tapi Aduh, ini amin. nggak Insya kerasa Allah kak ya, ya semoga udah hampir. terrealisasi. Amin kak. Semoga ya tahun 2022 ya. Itu udah masuk jadi visi tahun 2022 ya. Amin. Oke. Amin. Amin, semoga masuk bisnis aku ya. Doakan. Amin. Ini hampir 2 tahun kak ya berarti ya. 2 tahun menjalani bisnis online. Iya,
Apa sih Kak yang menjadi motivasi utama Kakak menjalankan bisnis online disambi dengan kuliah? Itu apa motivasi terkuatnya Kakak itu? Apakah dari mungkin dari keluarga atau mungkin dari ajakan teman dan lain sebagainya? Mungkin bagaimana Kak? Oke, untuk yang pertama aku pengen itu sih menambah skill aku, soft skill aku gimana sih bisnis tuh kayak gimana sih. Terus yang kedua aku pengen mandiri juga. Soalnya kan kita mungkin nggak terus-terusan kan bergantung sama orang tua, minta sama orang tua itu nggak Betul. mungkin gitu loh. Jadi kita harus mandiri. Gimana caranya kita bisa ngasilin uang walaupun kita tetap kuliah kayak gitu sih Walaupun pikiranku. cewek kan ya. Iya. Oke. Lalu ada motivasi lainnya mungkin atau hanya sekedar itu? Itu aja sih. Oh itu aja ya. Oh hanya satu motivasi itu aja udah. Oh sangat membara motivasinya. Iya, Semangatnya karena udah itu betul-betul. mencakup. Iya, Tuh. Eh, Kakak kan udah punya rencana untuk mulai bisnis sejak mulai SMA Kak ya? iya, Ya. Itu ada rasa khawatir nggak sih Kak? Khawatir untuk ketika ketika aku bangun bisnis ke depannya itu aku takutnya gagal terus modalnya nggak balik, aku mengalami kerugian dan lain sebagainya. Ada khawatiran kayak gitu nggak sih Kak? Kalau ada gitu, Kakak waktu itu mengalami cara mengontrol rasa khawatir dan menghilangkan rasa khawatir seperti itu bagaimana Kak? Mungkin. oke. Pasti ya, awal-awal apalagi kita pemula pasti punya rasa seperti itu. Tapi kita balikin lagi rezeki semua apapun yang ngatur, yang kuasa. Kita Hmm. tuh sebagai manusia harus berusaha. Dan tentunya ada marketing langit sama marketing manusia beda. Aku lebih menekankan ke marketing langit. Ya balance lah, harus balance. Hmm. Gitu. Harus balance ya. Berarti Kakak udah percaya banget sama Ya, Tuhan yang Maha Esa ya gitu ya. Bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal bagaimana cara kita ya, sebagai manusia itu berusaha gitu ya. Harus ada azam. Kalau azam dalam bahasa Arab itu kan artinya kan usaha Kak ya. Nah, ya, dulu aku di enggak pondok sih. Sekolah dulu juga gitu. Ya, ada azamnya dulu baru nanti Allah juga akan menentukan hasil apa yang kita sudah usahakan. Nah, seperti itu Kak ya. Menarik banget nih. Nah, mungkin nanti teman-teman ini ya ada ya, yang mau melanjutkan atau punya semangat usaha, membangun wirausaha di usia muda gitu kan ya, lalu sukses gitu kan, mungkin Kakak juga bisa menjadi salah satu motivasi bagi mereka gitu ya. Wah, Kak Amelia di umur mungkin berapa? Umurnya 20 ya, mungkin umur 20 udah sukses, sukses. Eh, Terus nanti Kakak juga bisa membangun bisnis YouTube mungkin 1 miliar di umur 20 tahun. Wow, itu kan sungguh luar biasa. Amin. ya. Yang Lalu penting Kak, kita tuh, ya, yang bagaimana? penting kita tuh menikmati prosesnya aja. Untuk Hmm. hasilnya nanti kita serahkan sama yang kuasa aja gitu sih. Nikmati aja prosesnya. Masalah hasil pikir nanti Pikir aja. belakang itu ya. Itu bonus gitu. Ya, Pokoknya percaya, terus melakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin gitu Kak ya, bersama partner. Kakak ini ngomong-ngomong menjalankan bisnis ini bersama teman kan ya, ya? Seorang diri atau bersama teman? ya, sama kalau lebih kemitraan gitu sih, distributor, reseller kayak gitu. Hmm, Pasti jangan tetap sama teman. sama teman-teman. Kalau boleh tahu Kak, produknya Kakak itu sudah terjual paling jauh itu sampai mana Kak? Mungkin sampai internasional, mungkin sampai Kutub Selatan atau mungkin Australia mungkin bagaimana? Yo, visi 2024 Semoga Kak, go sih. internasional. Wah, Amin, ya Allah. Doakan aja. Insya Allah sudah menjangkau seluruh Indonesia. terus Indonesia. Hmm. Ya, dari Sumatera, Hmm. Kalimantan, Sulawesi, Papua juga udah. Papua juga sudah. Ya, tapi kalau jauh-jauh itu aku lebih mikirin ongkirnya sih. Karena ongkir antar pulau itu lebih mahal daripada kita beli ke luar negeri. Biasanya tuh seperti itu. Hmm. Mungkin perlu dibenahi ya Iya. sistemnya kayak gitu. Kasian banget.
Berarti kalau pengiriman Jadi luar pulau, jadi bagaimana Kak? jadi kasihan kalau orang-orang jauh itu ya Hmm. pengen nyobain produk kita, misal di Papua gitu, tapi berat di ongkir, padahal dia tuh cuma beli satu produk aja gitu loh. Jadi Iya, kasihan. kasihan banget pastinya. Tapi untuk saat ini berarti kalau kakak mengirim produk keluar pulau gitu ya, misalkan ke Sumatera atau ke mana Papua mungkin itu berarti eh, si customer ini akan menanggung semua biaya itu berarti ya apa namanya pengiriman berarti atau mungkin kakak ada berikan diskon atau mau bagaimana berarti Iya, tapi iya. Jadi tiap kayak marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop itu memberikan biasanya promo ya, promo seperti hmm. gratis ongkir. Tapi lebih sekarang tuh lebih ramai ke TikTok Shop ya, karena ongkirnya lebih murah daripada Toko Orange. Mohon No. maaf, tidak sebut merek. Kita Iya jadi kak toko apa-apa. hitam itu lebih miring ongkirnya daripada Toko Orange sih. Hmm. Berarti sekarang lebih banyak menggunakan TikTok Shop gitu ya. Ah, Iya, benar kelihatannya banget. kedepannya TikTok Shop ini juga akan menjadi salah satu tempat merchant untuk berjualan ya cukup lancar lah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ah, berarti nih kak ya, kakak kan awal-awal membangun usaha SMA. Terus kakak membangun usaha itu dengan bermodalkan apa kak? Bagaimana cara kakak mengumpulkan modal di awal? Bagaimana kak caranya kak? Oke, awalnya aku Hmm. minta modal ke orang tua, jadi aku puterin kayak gitu. Terus aku juga sistem open PO juga sih, Oh. open Hmm. pre-order barang. Jadi aku buka dulu barangnya, maksudnya penjualannya. Hmm. Nanti kalau barangnya udah datang, soalnya kan biasanya semisal produk viral kayak gitu tuh mesti open PO dulu baru barangnya datang kayak gitu. Hmm. Emang dari pusat sistemnya open PO biasanya. Tapi ada juga barang-barang yang udah ready, tinggal masarin aja. Berarti kalau untuk open PO gitu istilahnya agar lebih safe gitu ya, di keuangannya kakak terutama gitu kan ya, seperti itu. Iya, Hmm. kalau enggak biasanya itu orang-orang pada DP 50% atau bahkan lima puluh Hmm. persen kalau mungkin produknya harganya lumayan ya, Hmm. lumayan mahal. Oke, oke. Jadi tambah pengen beli nih. Ya semoga ini. Wah, kulitku aja kayak gini gara-gara air wudhu. Ya. Oke, air wudhu aja udah bisa kayak gini, apalagi tambah dengan produk skincare dari Kak Amelia. Oke, wow. Aduh, mantap deh. Nggak Harus apa. cobain. Harus cobain Kak ya, harus cobain. Iya Oke. dong. Kalau boleh tahu nih Kak ya, produknya Kakak itu start harganya itu mulai dari berapa sampai yang paling mahal itu berapa Kak? Atau mungkin ada rekomendasi buat aku mungkin. Ini kulitnya kulit apa nih? Kering atau lebih ke berminyak nih? Em, berminyak, berminyak. Ya, Minyak. berminyak. Ya. Ya nanti bisa lah. Nanti bisa konsultasi aja. Oh, langsung konsultasi aja ya. Langsung langsung PC aja ya. Oke. Oke. Ya, kalau start harga itu mulai dari 60 50. sampai yang termahal 210. 200. Hmm. Iya, tapi itu biasanya ada orang yang beli sepaket gitu. Jadi udah komplit kayak facial wash, toner, serum, Hmm. sunscreen, day cream kayak gitu, moisturizer kayak gitu. Right. Tapi orang-orang tuh lebih suka kayak di satu paketin gitu. Hmm. Ya, Jadi lebih biasanya lebih hemat. murah. Ya, lebih hemat, lebih murah. Oh, Ya, dan tentunya setiap pembelian itu pasti ada free gift-nya. Biar woi. orang-orang tuh suka gitu Hmm. belanja online. Oh, berlangganan di tokonya kakak gitu ya. Iya dong. Oh iya, pastinya harus. Ada free gift-nya. Biar lebih menarik sedikit. Oh, nggak sedikit, lebih menarik banyak itu, Dan. Ya, ya, cukup menarik, cukup menarik. Boleh dicoba ini. Agar 2022 Harus. almas terlihat menarik. Oke. Oh,
tadi kan kakak kan juga udah bilang produk terjual paling jauh di Papua gitu kan. Mungkin ada rasa apa ya kak ya, pada saat menjalankan bisnis selama 2 tahun ini mungkin kakak pernah mengalami titik terendah gitu kan ya. Tadi kan udah kak sebutin waktu mengalami profit gitu ya kak ya. Profit kakak langsung apa namanya, manusia kan hilaf gitu ya, langsung mengaburkan mungkin dan sebagainya. Mungkin kalau kakak pada saat berada di posisi terendah dalam menjalankan bisnis kakak itu, apa yang akan kakak lakukan gitu? Mungkin kakak bisa mengasih solusi kepada pemuda yang ingin menjalankan usaha agar tidak jatuh ke dalam titik terendah mereka. Nah, mereka harus melakukan apa gitu mungkin? Oke, kalau kemarin kan selain aku jual skincare juga, aku juga jual masker wajah. Karena itu juga termasuk skincare juga kan. Nah, kemarin kan sempat viral itu ada masker organik yang dibuat kayak dia nggak BPOM, dan tempat pembuatannya tuh kayak dia ngasal gitu loh. Kan sebenarnya kan nggak boleh, itu kan ada SOP-nya sendiri buat perusahaan. Nah, di situ tuh para semua, nggak dampak di aku aja, semua para owner online shop yang jual-jual skincare masker itu berdampak banget, pasti ngerasain banget. Toh masker yang ber-BPOM pun itu juga lumayan sepi karena isu kemarin masker organik yang dibuat asal-asalan, nggak sesuai SOP perusahaan. Nah, itu sih titik terendah. Nah, untuk bangkit lagi kita harus percaya kalau emang produk yang kita jual itu aman tentunya. Dan kita sebagai penjual itu pasti mengutamakan keselamatan customer kita, karena kita nggak mikirin cuan aja, karena mikirin juga profit. Dia beli, manfaat apa sih yang dia terima kayak gitu, biar uang yang mereka keluarin itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi lebih kita mungkin saran aku ya, untuk pembisnis pemula, kita jangan mikirin profit dulu, tapi produk apa sih yang kamu jual, terus manfaat apa yang kamu kasih ke customer kamu kayak gitu. Intinya percaya, terus harus hati-hati sebagai penjual, harus menjual barang yang udah ber-BPOM, udah terjamin, udah SOP-nya udah sesuai sama perusahaan. Sih dari aku. Wow, oke, itu tadi kan udah bilang banyak banget sekali itu. Sangat menarik kak ya. Jadi yang pertama produk harus aman, yang kedua harus Ya, fair gitu ya, harus adil. Kita sebagai owner, enggak, kita sebagai penjual untung, mereka sebagai pembeli juga merasakan adanya keuntungan dari membeli produk dari kita gitu kak ya. ya Nah, benar banget. bener banget. Wah, gak kerasa ini kayak udah hampir setengah jam kita udah bercuap-cuap membicarakan tentang Iya, bisnis, membicarakan tentang masa depan sebagai seorang pemuda yang ingin melakukan berwirausaha. Nah, seperti itu kayak. Oke, ya baik. benar banget. Kita sudah mencapai di penghujung acara pada sesi podcast Menlu yang diadakan oleh Kemenlu EKMUB 2021. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan usaha, yakni mungkin berjualan online, mungkin melakukan ya istilahnya berwirausaha lah, entrepreneur. Kalau bahasa sekarang itu kan entrepreneur. Jadilah young entrepreneur yang pertama, jujur. Nah, gitu kayak jujur. Nah, yang kedua sabar dan tekun. Iya, Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa serahkan dirimu kepada Tuhan. Nah, karena apa? Nasib seorang hamba itu ada berada di tangan Tuhan. Nah, seperti kayak karena apa? Rezeki kita sudah ada yang mengatur. Nah, seperti itu. iya benar banget. Uh, jadi seperti itu podcast pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Dan juga terima kasih buat Kak Amelia yang sudah mengisi dan juga menjadi guest star di pada podcast pada sore hari ini. Terima kasih Kak Amelia. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like. Ya, Oh iya Kak. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung pada podcast, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga komen di bawah ya. Dan oh ya, jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah bertemu di podcast sore hari ini.
Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya, makasih sukses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih.